Kalau kamu masih umur 20-an, jangan abaikan cara kamu mikir soal uang. Banyak banget yang merasa belum kaya karena berpikir kalau dirinya males atau nggak cukup kerja keras. Padahal masalah utamanya adalah salah memilih arah dan salah memahami bagaimana cara uang bekerja. Ini cara kamu bakal pasti lebih kaya kalau kamu kerja keras di waktu yang tepat. Memang kerja keras itu penting, tapi kerja keras di industri yang tepat dan juga di momentum yang tepat itu jauh lebih penting. Aku lihat di sini banyak banget orang yang menyalahkan dirinya sendiri karena dia kalah sukses dari teman-temannya yang udah jadi influencer atau yang bisnisnya udah besar. Padahal kamu nggak tahu aja mereka udah melakukannya berapa lama sampai akhirnya mereka mendapatkan momentum yang tepat karena mereka sudah mateng dan akhirnya juga memiliki strategi yang tepat untuk mendatangkan momentumnya. Dan di sesi kali ini kamu akan aku ajak untuk berpikir. Kamu akan memahami kesalahan mindset yang kamu punya, merasa terus kekurangan meskipun sudah berusaha. Kalau kamu beneran kerja keras, kenapa kamu masih aja pilih industri yang nggak berpotensi untuk tumbuh? Ini bukan soal siapa yang lebih rajin, tapi siapa yang lebih tepat dalam memilih untuk menaruh energinya di mana. Misalnya, ada dua orang yang sama-sama kerja 12 jam. Yang satu bekerja di industri konvensional, dan yang satu lagi bekerja di industri digital, bahkan AI. Walaupun sama-sama menghabiskan 12 jam yang sama, tapi itu hasilnya bisa sangat-sangat jauh sekali, bahkan bagai bumi dan langit. Mereka yang masuk di industri yang lagi naik, contohnya di industri digital, AI, influencer, bisa kaya bukan hanya karena rajin, tapi karena mereka tahu bahwa uangnya udah berpindah ke situ. Industri ini memiliki putaran uang yang sangat-sangat besar. Dan mereka paham melihat peluang bahwa banyak banget sumber mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka menjalankan industri ini. Tapi jangan salah sangka dulu, bukan berarti kamu harus jadi influencer juga. Di sini konteksnya adalah kamu harus paham bagaimana membaca arah ekonomi dan menyesuaikannya dengan pekerjaan kamu. Itulah pentingnya untuk selalu adaptasi, pentingnya untuk selalu belajar, dan pentingnya kita nggak terjebak di zona nyaman masa lalu. Aku ngelihat banyak banget orang yang dulunya sukses, yang dulunya kaya, dan akhirnya mati karena dia nggak mau beradaptasi. Bahkan nggak cuma orang, tapi brand besar pun yang tadinya raksasa, yang bisa dibilang brand sejuta umat, contohnya Nokia, yang dibilang nggak mungkin bangkrut, tapi bisa hilang dalam sekejap, tergantikan oleh zaman. Kita terlalu sering mendengarkan cerita orang lain, pencapaian orang lain, tapi kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri. Akhirnya kita mengejar goal yang tidak realistis untuk diri kita sendiri. Padahal kita pun memiliki potensi dan punya unfair advantage-nya tersendiri. Kalau kamu nggak ngerti apa itu yang namanya unfair advantage, kamu bisa tonton video aku yang ini supaya kamu paham apa itu yang namanya unfair advantage. Kalau dia berhasil di jalur A, belum tentu kamu juga jalannya dari jalur A. Bisa jadi jalan kamu itu dari jalur B. Nah, tugas kamu harus memahami apa yang namanya unfair advantage yang kamu punya. Nah, kalau kamu udah paham, kamu bakal lebih tepat, kamu bakal lebih mudah untuk mengeksekusinya karena semua resource yang kamu butuhkan lebih banyak kamu miliki daripada kamu berharap resource yang dimiliki orang lain. Yang fatalnya, kamu benar-benar gak punya resource itu sama sekali. Aku ngelihat banyak banget orang yang pengen ngehasilin uang besar, tapi dia belum siap dengan tanggung jawab. Misalnya nih, banyak banget orang yang pengen dapat duit miliaran, pengen cuan ribuan kali dari kripto, tapi dia belum siap untuk mengelola uangnya. Kita bisa lihat seperti di berita kemarin, ada sebuah kampung yang mendapatkan rezeki sangat banyak, tapi begitu mereka dapat uangnya nih, karena mereka belum siap mentalnya, akhirnya duitnya dipakai untuk beli-beli barang yang konsumtif dan akhirnya tidak produktif. Yang hasilnya apa? Uangnya habis dibeliin kendaraan, bahkan sekarang mobilnya pun sudah dijualin lagi. Ini adalah apa? Akibat mentalnya belum siap untuk menerima hasil yang besar. Makanya banyak banget orang yang sukses instan, jatuhnya pun instan. Tapi kalau kita lihat orang sukses yang benar-benar bisa sukses bertahan lama, itu tuh seimbang, sejalur dengan peningkatan dari si orangnya, dari kepribadiannya, dari karakternya, dari mentalnya, dari skillnya, dari jam terbangnya. Makanya di sini aku bilang kamu harus bertumbuh secara natural. Karena ketika kamu bertumbuh tapi dipaksa dan gak natural, ya hasilnya kamu bakal cepet mati.
Fokusnya bukan cuma dapat uang besar, tapi bisa mengelola uang besar. Jangan pernah hemat sebelum kamu punya tujuan. Hemat itu bukan tujuan, tapi strategi supaya kamu bisa mencapai tujuan kamu. Karena kalau kamu hidup nggak punya tujuan, kamu nggak punya goal, hemat pun nggak akan ada gunanya. Tapi kalau kamu tahu nih, kamu hemat untuk ngebangun bisnis kamu, untuk investasi, untuk mengembangkan uang kamu tahu kenapa kamu harus menahan diri, maka hemat adalah strategi yang tepat. Tapi mindset yang benar itu bukan cuma sekadar berhemat, tapi bagaimana caranya kamu mengatur dan memutarkan uang kamu supaya uang kamu menjadi lebih banyak. Kalau kamu pacaran, ini tips buat kamu yang pengen punya masa depan dan juga saldo yang banyak. Yang namanya hubungan, apalagi kalau kamu mau romantis nih, itu pasti ada yang namanya biaya. Tapi ingat, bukan seberapa besar biayanya, tapi apakah biaya itu sebanding dengan kualitas dan juga kebahagiaan kamu. Kalau kamu nggak bahagia, itu bukan investasi, tapi pemborosan. Ketika kamu memilih pasangan, kamu harus memilih pasangan yang tepat. Karena kamu bakal dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kamu berinvestasi untuk masa depan kamu di hubungan kamu, atau kamu mengorbankan masa depan dan juga finansial kamu dengan memilih orang yang salah. Tapi balik lagi, kalau di sini kamu yang nonton ini adalah lelaki, kamu tetap harus mengeluarkan yang namanya biaya. Jangan terus-terusan menjadi mokondo. Bahkan di saat kamu di posisi terendah pun, kamu jangan pernah nunjukin kalau kamu adalah mokondo. Laki-laki itu harusnya jadi komodo, bukan mokondo. Kalau aku sekarang umur 20-an dan aku punya ilmu atau arah finansial keuangan, ini 3 hal yang bakal aku lakuin supaya aku bisa hidup tenang di umur 30-an. Untuk meningkatkan kapasitas diri dan skill, untuk naikin income, dan juga belajar ngatur uang. Karena saat kamu masuk di usia 30-an, kemampuan kamu untuk mengambil resiko itu mulai terbatas akibat komitmen dan juga tanggungan hidup. Dan mereka yang membangun fondasi keuangan dari umur 20-an akan lebih siap menghadapi kehidupan di usia 30 tahunan. Bukan berarti selalu menjadi yang paling kaya, tapi lebih siap, lebih stabil. Jadi kalau kamu sekarang umur 20, jangan cuma mikirin nongkrong-nongkrong doang, jangan cuma mikirin cewek-cewek doang, tapi pikirkan bagaimana kamu bisa membangun 3 hal tadi supaya ketika kamu umur 30, kamu lebih siap dan juga lebih stabil, dan gak ada lagi istilah mokondo di usia tua. Ingat, semua orang nyuruh kamu kerja keras, tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara ngelola hasilnya. Bahkan di sekolah pun kita tidak diajarkan bagaimana caranya mengatur keuangan. Dan jangan sampai deh kita terjebak menjadi orang yang sibuk ngejar uang terus tanpa bisa mengatur uangnya. Kita nggak bisa ngebuat uang yang bekerja buat kita. Jadi mulai sekarang, kenali mindset tentang uang, perjelas tujuan hidup kamu, dan buat sistem keuangan yang sesuai prioritas. Jangan fokus di kaya cepat, tapi fokus di kaya pasti dan stabil. Sebelum video ini berakhir, aku mau kasih tahu kamu dulu satu informasi yang sangat-sangat berharga. Selain kamu mengatur yang namanya keuangan, kamu juga harus membangun yang namanya aset. Aset itu nggak cuma soal uang, tapi ada yang namanya intangible asset. Di saat kamu kehilangan semua uang kamu, ada satu hal yang bisa menyelamatkan kamu, yaitu apa? Personal branding. Kalau kamu punya personal branding, bahkan di saat kamu kehilangan semua harta kamu, kamu bisa tetap mendapatkan uang karena kamu sudah dipercaya oleh audiens kamu dan beberapa orang tertentu. Cara membangun personal branding di era sekarang adalah dengan membuat yang namanya konten. Tapi di sini aku tahu nggak semua kamu di sini memiliki banyak waktu untuk membuat konten. Bahkan ada yang malu. Makanya di sini aku udah bikin sistem yang namanya mesin konten miliaran, di mana kamu bisa syuting hanya sehari, tapi bisa untuk postingan sebulan. Nah, kalau kamu pengen juga nih punya sistem yang aku punya juga, kamu bisa ambil aja nih ebook yang aku buat, namanya ebook mesin konten miliaran. Kamu cukup bayar seharga kamu traktir aku breakfast aja. Kalau kamu pengen produknya, silahkan klik link deskripsi atau di pin komen. Kalau kamu punya ide atau pembahasan yang pengen aku bahas juga, silahkan komen juga. Misalnya bang bahas ini, silahkan komen, nanti akan aku coba bawakan.